Ya, jadi kita ini tadi ya padat karya itu ada dua kelompok, yaitu kelompok yang memang basisnya adalah labor base, yaitu yang sifatnya untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti membersihkan saluran, pembersihan bangunan-bangunan pelengkap jalan atau jembatan, pengecatan marka jalan atau kerb, kemudian juga pemotongan rumput. Nah, hal itu memang selalu sifatnya labor base. Ya, dan kemudian yang kedua adalah yang sifatnya tadi konversi dari kegiatan-kegiatan yang biasanya menggunakan peralatan menjadi labor base. Misalnya apa? Misalnya membuat saluran. Kalau tadi membersihkan saluran, sekarang membuat saluran. Saluran itu biasanya kalau membuat saluran dalam pekerjaan pembangunan jalan itu kecil gitu. Nah, sekarang ini kita buang dulu, simpan dulu bekunya, diistirahatkan, kita gunakan orang untuk membuat saluran. Contohnya adalah seperti itu. Berarti kan Pak, kalau ada peralihan penggunaan alat berat menjadi tenaga manusia, artinya akan banyak tantangan yang dihadapi. Mungkin boleh Bapak ceritakan tantangan apa saja yang dihadapi pada saat pengerjaan proyek padat karya yang saat ini maupun mungkin nanti akan dikerjakan ke depan? Ya, jadi pertama begini, padat karya ini untuk sementara kita fokuskan di bulan Juni dan Juli. Ya, karena ini Juni ini kan rata-rata PSBB sudah agak longgar beberapa daerah. Ya. Kemudian yang kedua, memang tantangan terbesar adalah tidak semuanya tenaga kerja yang menganggur ini mau ya atau cocok keterampilannya dengan apa yang kita sediakan. Itu adalah hal yang kedua yang merupakan tantangan. Yang ketiga adalah adanya peningkatan harga satuan pekerjaan ya, yang nanti mungkin kontraktor akan klaim ke kita, tapi kita sudah siapkan termasuk analisis harga satuannya. Jadi klaim-klaim itu adalah sesuatu yang kita prediksikan dan bisa kita terima, kita siapkan nanti tata cara aturan besaran klaimnya. Kenapa terjadi klaim ini? Karena belum tentu kalau kita menggunakan tenaga kerja akan seefisien kalau menggunakan peralatan. Jadi mungkin ada harga satuan yang sifatnya meningkat. Itu mungkin tantangan. Artinya dari nilai harga ya Pak berubah. Tapi untuk tantangan lain Pak yang lebih berat, apakah ada atau mungkin bisa diatasi sejauh ini Pak? Sejauh ini sih program ini berjalan cukup lancar ya, secara linear. Progresnya juga cukup baik di lapangan. Itu terjadi penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya tunai kita, baik itu di jalan tol maupun di jalan yang sifatnya non tol. Baik, terima kasih Pak Hedi. Bapak berbicara tentang padat karya, tentu erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, saya tentunya pemirsa juga ingin tahu Pak, segmentasi pekerja yang diberdayakan oleh program padat karya ini seperti apa Pak? Maksudnya kriteria pekerja yang diberdayakan itu ciri-cirinya seperti apa? Atau kriterianya? Jadi ini bahwa kita memang memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah di mana terdapat kelebihan tenaga kerja. Ya, jadi kalau maunya di daerah di Papua misalnya yang tenaga kerja kurang, tentu kita tidak akan fokus di situ. Tapi kita fokus kepada daerah-daerah yang sekarang ini mengalami oversupply tenaga kerja, misalnya di daerah Wonogiri, ya, di daerah Brebes, yang mana mereka memang banyak sekarang yang kembali ke kampung karena ketiadaan lapangan kerja di perkotaan. Tapi juga kita juga memberikan fokus pada daerah Jabodetabek, ya, karena bagaimanapun basis jumlah pekerja di Jabodetabek ini sudah cukup besar. Gitu. Jadi itu fokus-fokus yang kita beri perhatian lebih. Artinya cukup merata ya Pak, tidak berfokus pada satu titik saja, tapi merata di seluruh Indonesia. Ya, karena kita kan memiliki balai-balai pelaksanaan jalan nasional dari Sabang sampai Merauke.
Kemudian ada berapa sih Pak paket yang sedang berjalan di program padat karya ini? Untuk rutin jalan itu ada 482 paket. Untuk rutin jembatan itu ada 332 paket, dan untuk yang tadi yang non rutin itu ada 56 paket. Yang jalan tol saya kira tidak sifatnya paket karena ini BUJT, ini dilaksanakan di semua BUJT, terutama adalah di Jabodetabek. Baik. Kemudian kira-kira berapa sih Pak penerima manfaat program padat karya yang sedang maupun yang akan berjalan? Tenaga kerja orangnya total ini hampir 20.000 orang untuk yang Hampir 20.000 orang ya Pak? Kalau untuk jalan non tol juga hampir sama, kira-kira 19.000 orang. Ya Pak, artinya dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap dan juga banyaknya penerima manfaat, benar-benar diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kembali perekonomian di masa pandemi ini ya Pak Hedi ya. Ya, siap. Bapak, kemudian saya juga tertarik Pak dengan pekerjaan di bidang bina marga lainnya seperti jalan maupun jembatan. Bagaimana sih Pak keberlangsungan proyek tersebut di era pandemi ini? Ya, jadi prinsipnya adalah bahwa pada pandemi ini kegiatan ekonomi kan tidak boleh berhenti kan. Jadi kita tetap menyelenggarakan rencana kita. Ya, yang pertama adalah dampak dari pandemi COVID ini adalah adanya realokasi dan refocusing anggaran. Dan memang Bina Marga karena ada pergeseran prioritas kegiatan ke arah penanganan COVID-19 oleh pemerintah, Bina Marga memang berkurang anggarannya sekitar 40%. Ya. Tetapi yang proyek-proyek investasi karena tidak melibatkan APBN, ini tentu mereka berjalan sesuai dengan rencana. Nah, bagaimana kita menjalankan ini? Saya kira sudah ada itu protokolnya, yaitu protokol Inmen Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 02 tahun 2020 ya. Itu di sana dijelaskan bagaimana kita melaksanakan pekerjaan dengan memenuhi protokol kesehatan. Jadi dengan protokol kesehatan ini maka proyek-proyek kita jalankan. Namun apabila ada daerah yang terbukti nyata ya di pekerjaan kita ini ada yang terkena pekerjanya, maka itu dimungkinkan adanya penghentian pekerjaan dalam protokol Inmen ini. Nah, sejauh ini yang tercatat di kita menghentikan pekerjaan itu hanya jalan tol Serang Panimbang. Jalan tol Serang Panimbang ya Pak, karena ada yang terinfeksi. Sempat dihentikan seminggu, tapi sekarang sudah berjalan lagi karena sudah clear. Ini memang protokol ini akan sedikit membuat kecepatan pelaksanaan pekerjaan berkurang. Ada slowdown lah ya. Saya kira ini wajar saja ya. Dan juga kalau kita bicara jalan tol juga dampaknya ke pengadaan tanah juga akan sedikit kecepatannya berkurang karena memang di sana banyak kegiatan yang membutuhkan interaksi. Misalnya adalah kegiatan musyawarah dengan masyarakat itu. Kita lakukan tetapi dengan menerapkan protokol physical distancing yang sudah diatur. Jadi salah satunya bisa menggunakan telekonferensi seperti kita ini ya Pak? Ya, cuman kalau yang memang masyarakat memang biasanya physical distancing aja musyawarahnya, diatur jaraknya, dilakukan gitu. Nah, hal lain itu yang kita lakukan juga adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan cek lapangan, misalnya uji laik fungsi. Uji laik fungsi kita sudah mengeluarkan protokol juga dari Bina Marga, ya sehingga dengan memanfaatkan teknologi drone dan sebagainya, dan memanfaatkan tenaga Bina Marga yang ada di daerah, misalnya dari balai, maka tim uji laik fungsi di pusat bisa melakukan laik uji fungsi, walaupun tidak secara full langsung. Dan sekarang kita sedang mengembangkan bagaimana kita melakukan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti drone misalnya. Itu kita coba kembangkan karena mobilitas kita di pusat pun
sedikit banyak terhambat ya kalau kita mau melakukan monitoring pekerjaan di daerah misalnya. Itu agak terlambat karena pertama sulitnya tiket pesawat, ya itu yang pertama. Juga yang kedua adalah protokol yang masih cukup ribet gitu kan. Itu yang kita harus siasati dengan pemanfaatan teknologi. Baik, Bapak tadi Pak Hedi telah menjelaskan tentang IPMEN atau Instruksi Menteri PUPR nomor 2 tahun 2020 tentang protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, tapi selama ini dalam pelaksanaan pembangunan kan telah mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja ya Pak atau K3. Ya. Kemudian bagaimana sih Pak penyesuaian antara K3 dengan protokol kesehatan dalam pelaksanaan proyek di lapangan? Dampak pandemi ini terhadap ekonomi tentu pembiayaan terhadap penyelenggaraan jalan akan berkurang. Ini menjadi tantangan bagi insan bina marga dimanapun.